semuanya, Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, maka Ibu perlu menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Dan adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kalian sebagai siswa Ibu diharapkan bisa menjelaskan bagaimana sih proses kehancuran dinasti Umayyah yang kemudian menjadi awal daripada berdirinya dinasti Abbasiyah. Terus yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi serta menjelaskan bagaimana dan apa peran daripada pemimpin khalifah dinasti pada masa itu. Terus yang ketiga, kalian bisa mengambil hikmah daripada tokoh-tokoh pemimpin dinasti Abbasiyah yang akan kita pelajari pada saat ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan keruntuhan dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini berjaya selama 90 tahun lamanya, yaitu dari tahun 661 sampai dengan tahun 750 Masehi. Namun, dinasti Umayyah ini mengalami masa-masa kemunduran yang ditandai dengan melemahnya sistem politik serta tatanan kepemerintahannya. Di samping melemahnya sistem pemerintahannya dan sistem tata politiknya, muncul juga beberapa pemberontakan yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Selain itu juga ada beberapa hal yang kemudian mendorong terjadinya keruntuhan dinasti Umayyah ini. Di antaranya yaitu yang pertama, figur pewaris kekhalifahan selanjutnya itu adalah orang-orang yang lemah. Artinya penguasa selanjutnya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kecakapan dalam memimpin pemerintahan. Terus yang kedua, tidak adanya ketentuan ataupun tata cara dalam pengangkatan khalifah pada saat itu. Terus yang ketiga, para ulama pada saat itu merasa kecewa terhadap khalifah dinasti Umayyah dan beberapa pejabat pemerintahan dinasti Umayyah. Akhirnya, karena adanya hal-hal tersebut, keruntuhan dinasti Umayyah ini benar-benar terjadi, dan keruntuhannya itu terjadi pada tahun 748 Masehi, di mana pada saat itu pasukan Abdul Muthalib yang didukung oleh Abu Muslim Al-Khurasani menang dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Zakhulud. Nah, di pertempuran ini Abdul Muthalib melawan Khalifah Marwan, yaitu khalifah dinasti Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Dan kekalahan inilah yang kemudian menjadi awal daripada berdirinya dinasti Abbasiyah. Baiklah, kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, kekalahan dari Bani Umayyah tadi menjadi awal ataupun cikal bakal daripada berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Dan khalifah pertama daripada dinasti Abbasiyah ini ialah Abu Abbas As-Saffah. Beliau merupakan khalifah pertama sekaligus tokoh pendiri daripada dinasti Abbasiyah ini. Nah, kenapa sih dinasti Abbasiyah ini dinamakan dengan Abbasiyah? Kenapa tidak dengan nama yang lainnya? Karena Abbasiyah ataupun dinasti Abbasiyah ini pendirinya merupakan orang-orang daripada keturunan Bani Abbas, yaitu keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dan masa kekuasaan daripada Bani Abbasiyah ini berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi. Adapun pusat kekuasaan daripada dinasti Abbasiyah ini berpusat di Kufah, dan kemudian pada masa kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur itu dipindahkan ke Baghdad. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Nah,
Dinasti Abbasiyah ini dipimpin oleh 37 orang khalifah yang berlangsung selama 5,5 abad, yaitu dimulai dari tahun 750 sampai dengan tahun 1258 Masehi. Adapun khalifah dinasti Abbasiyah ini berasal dari 3 bani, yaitu Khalifah Bani Abbasiyah yang berasal dari Bani Abbas, yakni keturunan Abbas. Yang selanjutnya Khalifah dinasti Abbasiyah juga berasal dari Bani Buwayhi, dan yang terakhir dinasti Abbasiyah ini berasal dari Bani Saljuk. Terkait dengan pemerintahan dinasti Abbasiyah, para sejarawan membaginya ke dalam beberapa periode. Periode pertama yaitu dimulai sejak berdirinya dinasti Abbasiyah sampai dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasid, yaitu pada tahun 946 Masehi, dan periode pertama ini dikenal dengan pengaruh Persia pertama. Periode kedua yaitu dimulai sejak kepemimpinan Khalifah Al-Mutawakkil, yaitu pada tahun 847 Masehi sampai dengan berdirinya Daulah Buwayyah di kota Baghdad. Periode ini disebut atau dikenal dengan periode dengan pengaruh Turki pertama. Selanjutnya yaitu periode pemerintahan dinasti Abbasiyah yang ketiga, yaitu dimulai dari berdirinya dinasti Buwayhi tadi di kota Baghdad sampai dengan masuknya kaum Saljuk ke kota Baghdad. Dan periode ketiga ini dikenal dengan pengaruh Persia kedua. Selanjutnya yaitu periode pemerintahan Abbasiyah keempat, yaitu dimulai dari masuknya kaum Saljuk tadi sampai dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol, yaitu di bawah pimpinan pada saat itu yaitu di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi, dan periode ini dikenal dengan periode pengaruh Turki kedua. Serangan bangsa Mongol tersebut yang dipimpin oleh Hulagu Khan itu terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim Billah, yaitu terjadi sekitar tahun 656 Hijriah, dan peperangan ini berlangsung selama 40 hari yang kemudian menyebabkan Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini terbunuh pada peperangan tersebut. Akibat daripada serangan dan peperangan ini, umat muslim pada saat itu mengalami kekosongan kekuasaan selama 3 tahun lamanya, sampai akhirnya didirikanlah Khalifah Abbasiyah yang kedua, yaitu yang berpusat di kota Mesir, dan yang menjadi khalifah pertama daripada khalifah dinasti Abbasiyah di kota Mesir pada saat itu yaitu Khalifah Al-Muntasir. Kenapa Khalifah Al-Muntasir? Karena beliau merupakan keturunan Bani Abbasiyah yang berhasil lolos pada saat terjadinya peperangan Mongol pada waktu itu. Dan Khalifah Al-Muntasir ini dilantik menjadi khalifah dinasti Abbasiyah itu pada tanggal 1 Rajab, yaitu tahun 659 Hijriah. Adapun silsilah daripada Khalifah Bani Abbasiyah itu dapat dilihat sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Nah, dari 37 orang khalifah dinasti Abbasiyah ini, ada 3 orang khalifah besar dinasti Abbasiyah yang memiliki kebijakan yang luar biasa pada pemerintahannya sehingga mereka mampu membawa dinasti Abbasiyah pada puncak kejayaan dan kegemilangan yang luar biasa. Siapa saja mereka? Yang pertama yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini merupakan khalifah kedua daripada dinasti Abbasiyah. Beliau ini dilahirkan di kota Himah, yaitu pada tahun 101 Hijriah. Kemudian ia dinobatkan sebagai putra mahkota oleh kakaknya yaitu Abu Abbas As-Safah. Dan ia menjadi seorang khalifah pada usia 36 tahun. Setelah beliau menjalankan pemerintahannya selama kurang lebih 22 tahun,
ia kemudian wafat pada usia 57 tahun. Beliau wafat pada tahun 775 Masehi. Ia wafat ketika ia melakukan perjalanan haji menuju Mekah pada saat itu, dan kemudian beliau dimakamkan di kota Mekah. Selama masa kepemimpinan beliau, tentunya ada beberapa kebijakan yang beliau lakukan. Nah, di antara kebijakannya itu yaitu ia membenahi berbagai administrasi pemerintahan dan kebijakan politik selama pemerintahannya. Terus ia juga mengangkat seorang wazir sebagai koordinator negara, dan orang pertama yang ia angkat sebagai wazir pada masa pemerintahannya yaitu Khalid bin Barmak, yaitu orang Persia. Selanjutnya kebijakannya yaitu ia membentuk lembaga protokoler negara. Ia juga membentuk sekretaris negara, kepolisian negara, tentara, serta masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan selama ia menjabat sebagai pemimpin dinasti Abbasiyah. Dan pada masa pemerintahan beliau inilah terjadinya perpindahan ibu kota negara, yaitu yang semulanya dari kota Kufah berpindah ke kota Baghdad. Perpindahan ini terjadi pada tahun 762 Masehi. Beliau ini menjadikan kota Baghdad bukan hanya sebagai pusat ilmu, pusat pemerintahan saja, akan tetapi ia menjadikannya sebagai pusat ilmu pengetahuan serta peradaban Islam pada masa itu. Bukti bahwa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini memiliki perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban pada masa itu, yaitu dengan adanya dorongan dari beliau untuk melakukan penerjemahan terhadap buku-buku asing ke dalam bahasa-bahasa Arab. Dan buku-buku tersebut kemudian dikaji oleh orang-orang Arab. Selanjutnya ia pun mendorong adanya usaha pembukuan buku agama, ilmu agama seperti pembukuan terhadap ilmu hadis, tafsir, fikih, bahasa, sastra, dan lain sebagainya. Dan pada masa pemerintahannya beliau mendirikan sebuah Baitul Hikmah, yaitu sebuah Baitul Hikmah yang kemudian menjadi pusat ataupun perguruan tinggi dan menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa pemerintahannya. Selanjutnya kita akan membahas Khalifah besar kedua dinasti Abbasiyah. Siapa lagi kalau bukan Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, Khalifah Harun al-Rasyid ini dilahirkan di kota Rai pada bulan Februari tahun 736 Masehi. Sebelum ia diangkat menjadi Khalifah dinasti Abbasiyah, ia pernah 2 kali menjabat sebagai gubernur di 2 wilayah yang berbeda. Yang pertama, ia menjabat sebagai gubernur di wilayah Anbar, yaitu sebuah wilayah yang terletak di Afrika Utara, dan yang kedua, ia menjadi gubernur di wilayah Saifah. Kemudian ia diangkat menjadi pemimpin dinasti Abbasiyah itu pada bulan September, yaitu pada tahun 786 Masehi, dan usianya pada saat itu masihlah sangat muda, yaitu umur 23 tahun. Khalifah Harun al-Rasyid juga memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada saat itu. Hal itu dibuktikan dengan ia melibatkan berbagai ilmuwan ketika ia mengambil berbagai macam kebijakan di istana pemerintahannya. Selanjutnya, pada masa pemerintahannya jugalah dilakukan penerjemahan secara besar-besaran terhadap buku-buku asing. Buku-buku asing tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan pada masa pemerintahannya juga inilah bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi sekaligus bahasa pengantar di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta pada saat itu bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa umum di tengah masyarakat.
Nah, bisa dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Harun al-Rashid inilah Islam mencapai kegemilangan ataupun puncak kejayaan yang luar biasa. Hal itu dibuktikan dengan pada masa pemerintahannya, rakyatnya hidup dengan makmur, aman, damai, serta tentram. Kemudian Khalifah Harun al-Rashid ini wafat di wilayah Khurasan, yaitu pada tanggal 3 atau bertepatan dengan 4 Jumadis Tsani, yaitu pada tahun 809 Masehi, dan setelah ia menjabat sebagai Khalifah dinasti Abbasiyah kurang lebih 23 tahun 6 bulan. Selanjutnya kita akan membahas Khalifah besar dinasti Abbasiyah yang ketiga, yaitu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal, yaitu tahun 170 Hijriah, atau dalam tahun Masehinya yaitu 786 Masehi. Ia merupakan anak daripada khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Harun al-Rashid. Dan pada masa pemerintahannya juga inilah dinasti Abbasiyah mengalami puncak kejayaan dan kegemilangan yang luar biasa. Ada beberapa kebijakan yang beliau lakukan selama ia memimpin dinasti Abbasiyah. Di antaranya yaitu kebijakan dalam bidang pertanian dan perdagangan, di mana pada masa pemerintahannya kegiatan pertanian berlangsung secara luas dan pesat. Dan dalam bidang perdagangan, pada masa pemerintahannya terdapat sebuah jalur dagang, yaitu jalur dagang dari Teluk Parsi yang menuju Tiongkok, yang kemudian berkembang melalui dataran tinggi Pamir. Kemudian jalur dagang itu disebut dengan jalur sutra atau jalur laut. Kemudian kebijakannya dalam bidang pendidikan. Khalifah Al-Ma'mun juga memiliki perhatian yang cukup terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini tidak hanya berhenti pada khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah sebelumnya, akan tetapi berlanjut juga pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun. Hal itu dibuktikan dengan adanya perhatian beliau dengan mendorong dan menyediakan dana yang sangat besar di dalam mendukung usaha penterjemahan karya-karya kuno seperti karya Yunani dan Syria. Di antara ilmu yang diterjemahkan daripada karya kuno tersebut yaitu ilmu kedokteran, ilmu astronomi, matematika, filsafat, dan lain sebagainya. Dan di masa pemerintahannya juga lah ia mengembangkan Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh khalifah sebelumnya. Ia menjadikan Bait Al-Hikmah ini sebagai pusat ilmu pengetahuan. Lembaga inilah yang kemudian akhirnya melahirkan berbagai ilmuwan-ilmuwan besar yang kemudian sampai saat ini masihlah sangat melegenda. Di antara ilmuwan tersebut ialah seperti Imam Bukhari, yaitu seorang ilmuwan dalam ilmu hadis, dan ada juga Al-Waqidi, yaitu seorang ahli sejarah, serta masih banyak ilmuwan-ilmuwan lainnya. Kebijakan selanjutnya yaitu terkait dengan perluasan wilayah dan penertiban administrasi negara. Di era pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun inilah dinasti Abbasiyah menjadi negara adikuasa yang disegani pada masanya, dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas, yaitu dari pantai Atlantik yang berada di barat hingga tembok besar yang berada di timur. Sampai akhirnya Khalifah Al-Ma'mun wafat pada tahun 218 Hijriah atau pada tahun 833 Masehi. Nah, itulah penjelasan yang dapat Ibu jelaskan terkait dengan proses runtuhnya dinasti Umayyah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Abbasiyah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.